Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Muqarrar Maddatul Aqidah. Kita sekarang di pembahasan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah, rukun-rukunnya serta maknanya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 28, fadlu la ilaha illallah. Fadlu artinya keutamaan atau fadilah. Fadilah la ilaha illallah. Hadhil kalimatu a'zamu kalimatin yaquluhal abdu. Kalimat ini, maksudnya kalimat la ilaha illallah, kalimah itu kadang maknanya kata atau jumlah ya. Di sini maksudnya jumlah ini, jumlah mufidah. A'zamu kalimatin adalah kalimat yang paling agung. Yaquluhal abdu, yang pernah diucapkan oleh seorang hamba. Fahiya asasul millah wa ra'sud dini wa khulasatu da'watil mursalin. Fahiya, hiya di sini kembalinya ke kalimat tauhid ini. Maka kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini adalah asasul millah. Dasar dari millah. Millah itu artinya ajaran atau agama. Wa ra'suddin, dan ra's, kepalanya agama, maksudnya puncaknya. Wa khulasatu da'watil mursalin, dan merupakan rangkuman dari dakwahnya para rasul. Intisari, gitu maksudnya ya. Khulasah di sini maksudnya intisari dari dakwah para rasul. Wahia laisat mujarradu kalimatin tuqalu bil lisan. Kalimat tauhid ini bukan hanya, mujarrad artinya faqat atau hanya. Bukan hanya sebuah kata atau kalimat tuqalu bil lisan yang diucapkan dengan lidah, duna fahmi lima'naha, tanpa memahami maknanya. Wala amala bimuqtadaha, atau wala amali bimuqtadaha, tanpa mengamalkan kandungannya. Ya, muqtada itu artinya konsekuensinya, keharusannya. Kalau antum muslim, ya konsekuensi dari atau muqtada dari antum seorang muslim adalah menyembah Allah saja. Itu namanya muqtada. Jadi kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan lidah tanpa memahami maknanya atau mengamalkan konsekuensinya. Bal innaha la tanfa'u sahibaha illa idza fahimaha wa amila biha. Tetapi kalimat tauhid ini sesungguhnya tidak akan bisa memberi manfaat kepada sahibnya, kepada orang yang mengucapkannya, illa idza fahimaha, kecuali kalau dia memahaminya, wa amila biha, dan mengamalkannya, wa bata'ada amma yunaqiduha, dan menjauh dari apa-apa yang membatalkannya. Naqada yunaqidu, dari kata nawaqid, artinya pembatal. Wa ala qadri tahqiqil abdi li hadhil kalimati yahsulu lahu min fadailiha wa fawaidiha. Maka sesuai dengan qadar artinya ukuran, tahqiqil abdi, tahqiq itu artinya realisasi. Ya. Maka sesuai dengan ukuran realisasinya seorang hamba terhadap kalimat ini, realisasi penerapannya ya. Sejauh mana, sebanyak apa dia menerapkan kalimat ini, yahsululahu min fadailiha, sebanyak itu pula dia mendapatkan keutamaan-keutamaan wa fawaidiha, dan faedah-faedahnya. Jadi semakin bagus penerapan seseorang terhadap kalimat tauhid ini, maka semakin banyak keutamaan dan faedah yang dia dapatkan. Wallati minha mayali, dan di antara faedah yang didapatkan oleh orang yang mentahqiq atau mewujudkan, mempraktekkan, merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pertama adalah dukhulul jannah.
Ini keutamaan yang pertama, yaitu masuk surga. Kama fi hadithi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, tsumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannata." Ma di sini artinya tidak. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat tersebut, maksudnya dia tidak mengingkari kalimat tersebut, nah, maka dia pasti akan dakhalal jannah. Nah, itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, an-najatu minan nar. An-najatu artinya selamat. Selamat dari neraka. Kama fi hadithi Utban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api. Ya, artinya nggak mungkin tersentuh oleh api neraka. Man qala la ilaha illallah. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtagi bidzalika, dengan kalimat tersebut dia mengharapkan wajah Allah, wajah Allah. Nah, kemudian yang ketiga, al-khuruju minan nar, ya, keluar dari neraka. Jika memang dia sudah ditakdirkan masuk neraka karena dosa-dosanya, nah, tapi dia memiliki la ilaha illallah dalam hatinya, maka ada kemungkinan dia akan dikeluarkan dari api neraka, tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis yang sahih, yaitu hadis tentang syafaat. Wa fihi anna Allah azza wa jalla yaqul, dalam hadis itu ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman atau berkata kepada ya malaikat-malaikatnya, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, dan di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, ya, ada seberat zarrah, ya, dari keimanan. Nah, jadi selama ada keimanan meskipun hanya seberat zarrah, artinya sangat kecil sekali. Zarrah itu adalah ukuran yang paling kecil, ya, yang ada, ya. Nah, yang tidak bisa terbagi-bagi lagi. Baik. Kemudian yang keempat, annaha sababun li husuli syafaatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan syafaat. Ini fadilah atau keutamaan dari la ilaha illallah yang keempat. Kama fis sahihain, sebagaimana di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, di dalam kedua kitab hadis ini ada sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia ya dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan min qalbi, ya, murni, ya, khalisan itu artinya murni, min qalbi, dari dalam hatinya. Kemudian yang kelima, keutamaan la ilaha illallah adalah annaha sababun li'ismatil mali wan nafsi fid dunya. Bahwasanya kalimat tauhid ini adalah sebab untuk ismatil mali wan nafs. Ya, ismah itu dari kata maksum, artinya terjaga. Sebab terjaganya harta dan jiwa di dunia. Nggak boleh kita memerangi, membunuh orang atau mengambil harta orang yang ya mengatakan la ilaha illallah. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ya, Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk uqatil. Uqatil itu bukan ya, dari kata qatala, ya, dari kata qatala. Qatala yuqatilu artinya memerangi. Ya, kalau qatala itu yang membunuh, ya. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qalaha,
Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Ya. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini, faqad asama minni, maka telah terjaga ya dariku hartanya, malahu wa nafsahu, afan 4 ya. Faqad asama minni malahu wa nafsahu, ya, hartanya dan jiwanya, illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah. Nah, kemudian yang keenam, husulul amni fid dunya wal akhirah. Ya, mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Ya, aman di dunia tentu maksudnya ya aman dari ya hal-hal yang membahayakan urusan dunianya. Ya. Kalau di akhirat berarti aman dari hal-hal yang membahayakan urusan akhiratnya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan ia tidak yalbisu, ya, yalbisu artinya mencampur, dan mereka tidak mencampur iman mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi orang-orang seperti ini al-amnu, keamanan ya di dunia maupun di akhirat. Wahum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk. Nah, zulmin di sini ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis ya, artinya adalah kesyirikan. Jadi barang siapa yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Nah, baik, itu dia fadlu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian masuk ke tadribat di situ arif tauhid al-uluhiyah. Sebutkan definisi tauhid uluhiyah, apa hikmah penciptaan jin dan manusia. Ya, kemudian bayan al-ijabah sahih liman la ilaha illallah, mana makna yang benar dari ya, makna la ilaha illallah, la ma'budu illallah atau apa. Nah, kemudian sebutkan 3 syarat la ilaha illallah, ya, 3 dari 7 syarat itu ya. Mal istidlal beserta dalil. Kemudian yang keenam, sebutkan di antara faedah la ilaha illallah adalah mendapatkan rasa aman di dunia dan akhirat. Sebutkan dalilnya yang barusan kita baca itu. Taib. Nah, itu dia pembahasan akhir dari tauhid ar-rububiyah, ya, jenis yang kedua, jenis yang ketiga. Ya, afwan, tauhid al-uluhiyah ya. Jenis yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Insyaallah taala akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Allahu taala a'la wa alam.